let me start with this. Biar saya memulai dengan ini, saudara. Ada artikel dari majalah Times di bulan Oktober tahun 2023. Mereka berkata di artikel ini bahwa penggemar olahraga atau fans olahraga di kota Philadelphia ini adalah penggemar dianggap sebagai fans olahraga terburuk, yang paling norak dan yang paling urakan. Lalu di majalah GQ, mereka pernah berkata bahwa fans dari Philadelphia Eagles dan fans dari Philadelphia Phillies, tim baseball kita, mereka ada di ranking nomor 1 dan nomor 2 sebagai fans yang terburuk di Amerika. Saya memberi Anda waktu untuk meresponi, Anda boleh meresponi. That's it, Rich. That's what I'm saying. Well, they have a reason. Mereka punya alasan kenapa menganggap bahwa kita adalah fans yang terburuk. Suatu ketika bahkan Santa Claus aja kita sorakin, kita boo, saudara, ya kan? Artinya kalau Santa Claus aja kita sorakin, nggak ada seorang pun yang kebal dari sorakan kita, amin, saudara. Di artikel itu dikatakan ada alasan lain kenapa mereka menganggap sports fans Philadelphia atau penggemar dari olahraga Philadelphia ini sebagai penggemar yang terburuk. Nomor 1, mereka bilang we are so passionate, kita sangat bersemangat. Orang-orang Philadelphia itu loyal sama timnya, saudara. Alasan yang kedua, kita punya ekspektasi yang tinggi. Bahkan tim kita sendiri atau pemain kita sendiri, kalau mereka nggak perform, mereka nggak bermain dengan baik, kita udah siap-siap untuk menyorakan mereka. Alasan yang ketiga, ini merupakan identitas dari orang-orang di kota Philadelphia. This is our identity as a tough, blue-collar, working people. Orang-orang yang bekerja dengan tangguh dan dengan pekerja-pekerja kasar, kata dia bilang, saudara. Kita punya mentalitas sebagai underdog yang tough dan yang tangguh. Jadi saya mau ajarin sama Anda, kalau ada seseorang yang berkata atau bertanya apa benar penggemar olahraga orang-orang Philadelphia ini adalah penggemar yang terburuk, kita akan latihan jawabannya ini. Anda tinggal jawab mereka seperti ini. Kita latihan sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Emangnya? Sekali lagi, saudara. We don't care, right? That's who we are as Philadelphia sports fan. But anyway, saudara, kalau penggemar olahraga aja punya identitas atau punya ciri khas tersendiri, pertanyaannya bagaimana dengan Anda dan saya sebagai pengikut Yesus? Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Christian-ish. Mungkin bahasa Indonesianya Kristen-Kristenan. Pertanyaannya gini, tahu dari mana bahwa Anda dan saya adalah orang Kristen? Tahu dari mana kalau Anda melihat seseorang atau bergaul dengan seseorang bahwa orang itu adalah orang Kristen, saudara? Sedikit review dari apa yang kita bicarakan minggu lalu. Kita bilang gini, istilah Kristen itu hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab kita. Istilah Kristen adalah sebuah panggilan yang dipakai oleh orang Yunani untuk menyebut sebuah kelompok dari pengikut Yesus. Jadi ada sekelompok pengikut Yesus, lalu orang Yunani memberikan mereka label, oh ini orang Kristen, katanya. Jadi it's a term, Christian is a term that the outsiders use to call a group of Jesus followers. Nah, tapi uniknya gini, saudara, bahwa di abad pertama para pengikut Yesus tidak pernah menyebut diri mereka sebagai orang Kristen. Bahkan Yesus sendiri nggak pernah merefer atau memanggil para pengikutnya sebagai orang-orang Kristen. Mereka semua memanggil diri mereka atau Yesus menyebut pengikut-pengikutnya dengan satu kata ini, yaitu disciple atau murid. Minggu lalu kita bilang ini, bahwa seorang murid, seorang disciple itu adalah seseorang yang willing to learn, to unlearn, and to relearn. Seorang murid adalah seseorang yang bersedia untuk belajar. Kita mau mengakui dan menyadari bahwa ada banyak yang kita nggak tahu. Ya kan?
kita harus terus punya rasa penasaran dan rasa ingin tahu kita itu harus terus dijaga, saudara. Sadar gak Anda, semakin Anda dan saya tua, semakin kita berumur, saudara, semakin jarang kita bertanya. Setiap kali kita ketemu orang, maunya kita ngajarin orang. Setiap kali kita ketemu orang, maunya kita mengutarakan pendapat kita. Tapi kita, our curiosity, rasa penasaran kita, itu semakin kita tua, semakin berkurang. Nah, seorang murid adalah seseorang yang willing, bersedia, saudara. Dia harus membuat keputusan untuk bersedia, untuk belajar dan mengakui bahwa ada banyak yang dia nggak tahu. Lalu seorang murid adalah seorang yang willing to unlearn. Apa yang dia sudah tahu nih, dibongkar semua. Dia harus bersedia untuk dibongkar semua cara berpikir dia, paradigma dia, cara dia melakukan sesuatu, kesimpulan-kesimpulan yang udah dicetak di otak kita. Kita bersedia untuk dibongkar semua dan kita belajar caranya Yesus. Itulah murid Yesus, willing to unlearn. Lalu seorang murid adalah seseorang yang bersedia untuk relearn. Terus mengulang dan mengulang bahkan apa yang dia sudah tahu. Ada yang bilang gini, repetition is the mother of learning. Cara terbaik untuk kita belajar yaitu dengan yang namanya pengulangan. The best way to learn is by repetition. Nah, hari ini itu sedikit review dari apa yang kita bicarakan minggu lalu. Hari ini saya ingin mengajak Anda ke sebuah kejadian di mana Yesus secara spesifik berkata bahwa dengan hal ini orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Secara spesifik dan secara jelas Yesus bilang, kalau kamu melakukan ini, orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat cerita di, kalau Anda punya Alkitab, Anda buka, kalau enggak Anda lihat di depan, kita akan lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-13. By the way, saudara, saya cuma mau bilang bahwa tujuan dari seri khotbah ini bukannya Anda jadi legalistik. Misalnya Anda ditanya sama teman Anda, kamu orang Kristen ya? Oh bukan, saya adalah murid Yesus. Nggak perlu saudara, nggak perlu kayak gitu saudara. Ya kan, Kristen juga nggak apa-apa. Kristen bukan istilah yang jelek. Ini lebih kayak, lebih kayak untuk diri kita sendiri. Ketika kita bercermin, kita berkata bahwa oke lah, saya bukan sekedar orang Kristen, tapi saya adalah murid Yesus yang bersedia untuk belajar, learn, unlearn, and relearn. Itu untuk diri kita, saudara. Ya, jadi Anda nggak usah terlalu aneh-aneh gitu, nanti malah orang makin lama makin menjauh. But anyway, Yohanes 13, kita akan baca sama-sama, kita akan lihat cerita ini sama-sama. Dikatakan seperti ini, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi the context of this story, konteks dari cerita ini adalah di mana ini merupakan malam terakhir Yesus. This is Jesus' final night. Ya, sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan disalib dan dia akan dibunuh. Nah, Yohanes yang adalah penulis dari dokumen ini, dari Injil Yohanes ini, dia ingat banget malam hari itu. Because that night was a very unforgettable night. Itu adalah malam yang gak bisa dilupakan buat Yohanes dan buat murid-muridnya yang lain. Ke-12 murid Yesus. Nah, apa yang terjadi malam itu? Ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Jadi mereka sedang siap-siap untuk makan malam bersama-sama, saudara. Nah, ini yang kita kenal dengan Last Supper, yaitu perjamuan makan malam terakhir. Yohanes menulis secara spesifik bahwa Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus itu, sudah membuat keputusan untuk mengkhianati gurunya, untuk mengkhianati Yesus. Nah, nantinya Anda tahu ceritanya ya. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani dan Yudas memberitahu para pemimpin agama keberadaan dari Yesus. Nah, akhirnya saudara, ketika Yesus yang mengetahui hati manusia, Yesus yang tahu ada di dalam pikiran manusia, saudara, dia tahu bahwa muridnya Yudas ini akan mengkhianati dia, tapi Yesus tetap membuat keputusan untuk melakukan satu hal ini. Kita lihat ceritanya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yesus melepaskan jubah dia sebagai seorang rabi. Dia ambil anduk, dia tuang air, dia basuh kaki dari murid-muridnya. Saya nggak tahu apa pendapat Anda tentang kaki Anda, saudara. Mungkin ada beberapa dari kita yang mau pedicure aja minder, soalnya kaki kita tuh kotor, bau, ya kan, bentuknya jelek mungkin, saudara. Ya kan? Saya nggak tahu apa pendapat Anda tentang kaki Anda sendiri. Tapi yang kita tahu, para murid-murid Yesus, saudara, dia pada zaman itu kemana-mana jalan pakai sendal. Dan mereka berjalan keliling di daerah Timur Tengah yang berdebu dan kotor, saudara. Jadi dengan kata lain Anda bisa bayangin kaki dari murid-murid Yesus ini. Dan Yesus membasuh kaki dari murid-muridnya ini dengan tangan dia sendiri. Tangan yang sama. Yang ketika dia menyentuh orang buta bisa melihat. Tangan yang sama. Yang ketika dia menyentuh orang tuli bisa mendengar. Tangan yang sama ketika dia menyentuh orang yang terkena lepers, terkena kusta. Orang itu kulitnya sembuh. Saudara. Tangan yang sama ketika dia angkat ke atas dan memerintahkan badai untuk diam. Badai pun nurut. Dengan tangan yang sama, dia membasuh kaki dari murid-muridnya yang kotor tersebut. Termasuk kaki dari salah satu muridnya yang sebentar lagi dia tahu akan mengkhianati dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saya membayangkannya waktu itu murid-muridnya mungkin bingung. What's happening? Ya, apa yang terjadi? Ngapain juga Yesus ngebersihin kaki kita, membasuh kaki kita? Ternyata pertanyaan mereka langsung terjawab. Jadi Yesus bilang, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka Anda bantu saya 1, 2, 3, maka yang tulus ngomongnya saudara. Maka kamu pun beneran nih, lebih yakin lagi ngomongnya, maka kamu pun Yesus bilang kalau aku adalah Tuhan dan gurumu, bersedia melakukan ini, maka kamu pun wajib untuk saling membasuh kaki kalian. Bapak Ibu, yang Yesus maksud di sini bukan mulai besok kita bawa air, bawa sikat kemana-mana kita selalu membasuh kaki. Bukan itu saudara. Ya kan, bukannya kita dipanggil untuk main pedicure-pedikuran saudara, bukan. Ya kan, yang Yesus maksud di sini ini adalah simbol dari humility, kerendahan hati saudara. Ini melambangkan kita melayani dengan kasih. Ini melambangkan self-sacrifice, pengorbanan. Ini melambangkan apa ya saudara, service ketika kita melayani. Dengan kata lain, inilah postur dari hati seorang murid yang dikehendaki oleh Yesus. Dan udah dikasih contohnya sama Yesus. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Karena aku sudah kasih teladan, sekarang aku mau kamu berbuat yang sama yang barusan aku contohkan kepada kamu. Dengan kata lain saudara, there is no one that is too big for this. Nggak ada seorang pun yang terlalu penting, yang terlalu besar untuk melakukan semua yang baru saja aku lakukan. You are never too big for this. Melayani, berkorban untuk orang lain, mengasihi orang lain. No one is
too big for this. Nggak ada yang terlalu besar untuk kita berkata, saya nggak perlu lagi melakukan semua itu. Terus Yesus bilang, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bahasa Inggrisnya gini, saudara. Now that you know all these things, God will bless you for doing them. Sekarang karena kamu udah tahu, sekarang karena kamu sudah melihat contohnya, kata Yesus, sekarang karena kamu sudah melihat apa yang aku lakukan kepada kamu, berbahagialah kamu, I will bless you, blessed are you, kalau kamu bukan hanya sekedar tahu, tapi kamu melakukannya, saudara. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, sebagai penutup dari pesannya, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ingat saudara, ini Yesus sebelum dia ditangkap. Dia tahu ini adalah momen-momen terakhir. Jadi dia memberikan pesan yang penting kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepadamu. A new command I give you. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat berikutnya saya minta bantuan Anda untuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu. Dengan demikian, orang-orang akan tahu bahwa Anda dan saya adalah murid-murid Yesus jikalau dari cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Dari cara kita, the way we treat one another. Dari cara kita memperlakukan satu dengan yang lain, saudara. Kita akan kembali ke sini, tapi saya membaca sebuah cerita di artikel dari Wall Street Journal, yaitu tentang seseorang yang berhasil mendapatkan $300.000 dari cashback credit card, saudara. Beberapa dari Anda mungkin mikir, wah ini ide yang bagus nih, Anda siap-siap catat ya. Menurut saya sih nggak usah, saudara. Ya kan, karena credit card juga pinter dan mereka juga ganti-ganti regulasi semau dia. But anyway, orang ini mendapatkan $300.000 hanya dari cashback. Anda tahu cashback nggak? Semua cashback tahu ya? Misalnya 5% cashback, Anda beli barang $100, Anda dapat $5 balik gitu. Itu cashback, saudara. Nah, si orang ini, dia mempunyai kartu American Express dengan 5% unlimited cashback. Dia mempunyai 5% cashback. Jadi sama dia akalin, saudara. Dari credit card itu, dia beliin gift card yang cuma ada sekitar 1-2% fee, biaya. Lalu dari gift card itu diberikan money order. Lalu dari money order itu didepositin kembali ke bank account dia. Jadi dia menemukan cara, dia menemukan lubang, dia menemukan celah untuk membuat uang dia muter-muter di situ aja sambil menghasilkan uang. Jadi artikel ini sedang membicarakan bahwa dia sekarang ada di tengah-tengah proses pengadilan. Kenapa? Karena IRS atau Departemen Pajak menuntut dia untuk membayar pajak penghasilan. Padahal regulasinya bahwa cashback itu nggak dikenakan pajak, saudara. Nah, alasan saya menceritakan ini kepada Anda, saya nggak tahu apakah Anda setuju dengan pernyataan saya. Inilah kita manusia, saudara. Semakin banyak peraturan, semakin kita bisa cari celahnya. Yang sering melakukan itu katakan amin. jangan. Ya kan, saudara? Semakin banyak tulisan, semakin banyak peraturan, semakin banyak regulasi, semakin banyak celah atau lubang atau loopholes yang kita bisa cari, saudara. Itulah manusia, sama dengan urusan agama. Ya kan? Semakin banyak hal-hal yang ada di kitab suci, semakin banyak celah yang kita bisa cari. Berapa sering dari kita bilang begini, Alkitab kan bilang ini, tapi kan gak terlalu jelas, berarti gini oke dong ya. Ya kan, Alkitab kan menulis ini, tapi nggak secara eksplisit menulis ini, ya berarti ya nggak apa-apa lah begini. Saudara, berapa sering dari kita yang begitu, saudara? We love loopholes. Kita senang mencari celah, kita senang untuk mencari cara bagaimana kita bisa ngakalin peraturan, saudara. Nah, itulah tendensi atau kecenderungan terutama kita orang-orang yang beragama. Kecenderungan dari orang-orang yang beragama, kita berpikir bahwa yang penting adalah hubungan vertikal kita. Kita mikir asal gua sama Tuhan udah oke, ya udah. Gua nggak peduli sama orang lain.
Yang penting gue sama Tuhan oke. Tapi Yesus bilang tidak demikian dengan Anda dan saya yang adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tahu bahwa hubungan vertikal dan hubungan horizontal itu sama pentingnya, saudara. Dengan kata lain, sederhananya, pengikut Yesus atau murid Yesus nggak bisa bilang begini, pokoknya asal gua sama Tuhan udah baik, ya udahlah gua nggak peduli bagaimana gua memperlakukan orang lain. Murid itu bukan bahasa dari murid-murid Yesus, saudara. Kalau Anda tanya pendapat saya, agama justru menurut saya lebih mudah. Kenapa? Karena agama itu biasanya adalah tentang kewajiban kita. Pokoknya asal saya berdoa, asal saya baca kitab suci setiap hari, asal saya pergi beribadah, asal saya memberi 10% dari pendapatan saya, pokoknya saya sudah melakukan kewajiban agama saya. Tapi entah orang lain, saya mau perlakuan orang lain seperti apa, ya whatever lah. Yang penting gua sama Tuhan sudah oke. Dan Yesus bilang, not so with you. Tidak demikian dengan murid-muridku. Kenapa? Karena ukuran seberapa kamu mengasihi Tuhan, itu ditentukan dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Cerminan kamu mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan bagaimana kamu mengasihi orang lain. Tahu dari mana Anda bahwa Rosid mengasihi Tuhan dengan melihat bagaimana dia mengasihi orang lain. Ukurannya itu, saudara. Makanya salib adalah lambang yang sangat perfect lah, simbol yang sangat sempurna. Ya kan? Hubungan vertikal dan hubungan horizontal, love God, love people, nggak bisa dipisah-pisah, saudara. Yang satu nggak lebih penting dari yang lainnya. Nah, balik lagi ke perintah Yesus, dikatakan aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Waktu Yesus bilang gini, aku memberikan perintah yang baru kepadamu, kamu harus saling mengasihi. Kita mikir ini perintah yang gak baru-baru banget, kita udah sering denger lah saling mengasihi, ya kan? Nah, ketika kebiasaan kita udah muncul, kita pingin cari celahnya, Yesus menutup celah itu dengan berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oh, artinya kita harus belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dia memberikan hidupnya kepada kita dan untuk kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Baca Alkitab penting, rajin ke gereja penting, doa penting, dengerin lagu rohani penting, Anda pergi ke konser-konser band Kristen penting, saudara. Anda menyisihkan 10% dari pendapatan Anda untuk memberi penting. Tapi sayangnya Yesus nggak bilang dari semua itu orang akan tahu kamu adalah murid-muridku. Yang Yesus bilang at the end of the day, semua orang akan tahu Anda dan saya adalah murid-murid Kristus dari kita saling mengasihi. Dari kita memperlakukan satu dengan yang lain, saudara. Boleh saya tutup dengan ini, saudara. Dulu saya sering berpikir, aduh, saling mengasihi gitu. Masa ya ilah, pesannya masa begini doang sih? Saling mengasihi, saudara. Ya kan? Gampang banget, bosan banget pesannya cuma saling mengasihi. Di abad pertama, murid-murid Yesus menggemparkan dunia dengan kasih yang mereka praktekkan kepada orang-orang sekeliling mereka. Dan apa yang Yesus ucapkan barusan ini terjadi, saudara. Orang-orang melihat cara mereka memperlakukan satu dengan yang lain, dan mereka langsung bilang ini pasti murid-muridnya Yesus. Tapi lama-kelamaan saya mikir, aduh, boring banget ya pesannya, saling mengasihi. Tapi ternyata, saudara, hari ini ketika saya melihat dunia di sekeliling kita,
Saya menyadari betapa salahnya saya. Ternyata ini nggak mudah, saudara. Bahkan di dunia kita hari ini, kalau kita ingin mencoba mengasihi seperti Yesus mengasihi, kita akan kelihatan jadi orang-orang yang langka, saudara. Kenapa? Karena jarang banget. Hari-hari ini orang saling gondok-gondokan. Hari-hari ini orang sangat dengan mudah, saudara. Ketika mereka berpendapat, mereka saling membenci satu dengan yang lain. Makanya kalau kita belajar untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi, kita pasti akan jadi orang-orang yang langka banget. Hari ini orang lebih menjunjung tinggi suara politik mereka, pandangan politik mereka lebih dijunjung tinggi daripada identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai murid Yesus. Kita hari ini lebih suka dan lebih bangga dengan afiliasi politik kita daripada bangga akan identitas kita sebagai murid Yesus. Ada seorang pendeta di Elmhurst, New York, saudara, Pastor Rich Villodas. Dia bilang gini, dia posting sesuatu di social media yang saya rasa cukup menarik untuk kita bagikan. Bagaimana Anda dan saya bisa tahu kalau kita ini sedang terperangkap di tengah-tengah perang politik atau kebudayaan di luar sana, saudara? Sebagai orang Kristen, dari mana Anda dan saya tahu kita ini sedang terperangkap dalam perang politik dan perang kebudayaan di luar sana? Yang pertama dia bilang gini, we carry a God with us but not with the impulse. Kita mempunyai mentalitas bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, tapi Tuhan gak ada bersama dengan mereka. Artinya kita ada di sisi benarnya Tuhan, mereka ada di sisi salahnya Tuhan. Siapapun mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Terus dia bilang gini, we no longer see image bearer to be engaged, but the threat to be eliminated. Kita nggak melihat orang yang berbeda pendapat dengan kita sebagai seseorang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bahkan kita melihat orang-orang ini sebagai ancaman. Yang lebih parah lagi, kita melihat mereka sebagai ancaman yang harus kita abisin, saudara. Terus dia bilang gini, we believe that we are fighting for truth, so our hatred is justified. Karena kita sedang berjuang untuk kebenaran, maka ketika kita membenci orang yang berbeda pendapat dengan kita, itu harap dimaklumkan. We believe political power is necessary to make the most of the gospel. Kita percaya orang ketika kita terperangkap, kita bilang gini, Injil kita ini nggak lengkap tanpa kita masukin unsur-unsur politik. Yang terakhir, saudara, fear is the primary lens through which we see the world. Kita melihat dunia ini dengan kacamata ketakutan. Kalau kita nggak bertindak sekarang, kalau kita nggak melakukan ini sekarang, maka dunia kita akan kiamat. Ketakutan dengan ketakutan, saudara. Itulah tandanya kalau Anda dan saya tahu bahwa kita sedang terperangkap dengan perang politik dan perang kebudayaan sebagai anak-anak Tuhan. Saya nulisnya ini, saudara. We see through the eyes of politics, not through the heart of Christ. Kita melihat semuanya dengan kacamata politik kita, tapi kita nggak melihat semua itu dengan hatinya Tuhan, saudara. Di tahun 60-an, Presiden Amerika John F. Kennedy, pada waktu itu dia menghadapi dua kejadian dalam waktu singkat, kejadian yang sangat penting. Kejadian yang pertama adalah ketika dia memutuskan untuk mengirimkan pasukan untuk menyerbu Kuba, saudara. Karena mereka ingin menangkap pemimpin militer mereka pada waktu itu, Fidel Castro. Tapi ternyata ini menjadi keputusan yang salah dan dikecam oleh banyak sekali para pemimpin dunia. Kenapa? Karena pasukan yang dia kirim itu kalah dan banyak sekali makan korban jiwa. Lalu nggak lama setelah itu ada kejadian lain, ternyata Amerika mendapatkan kabar bahwa ada perahu-perahu Uni Soviet, waktu itu namanya masih Uni Soviet di tahun 60-an, yang pada waktu itu membawa senjata nuklir di kapalnya. Dan mereka ada di perairan Kuba. Anda tahu gak Kuba di mana, saudara? Itu nyebrang dari Florida ke Kuba itu cuma 2 jam. Jadi dekat sekali dengan Amerika. Dan di perairan Kuba ada perahu
Uni Soviet yang membawa senjata nuklir. Jadi ceritanya Uni Soviet dan Kuba ini bekerja sama. Jadi Kuba ini mengizinkan Uni Soviet untuk memarkirkan senjata nuklirnya di Kuba. Sehingga kalau misalnya Amerika sama Uni Soviet sampai perang, maka nuklirnya itu udah dekat sama Amerika dan gampang sekali untuk ditembakkan ke tanah kita, saudara. Mengerikan sekali. Dan waktu mereka mendapat kabar bahwa ada perahu Uni Soviet yang membawa senjata nuklir tersebut, Presiden Kennedy membuat keputusan untuk mengelilingi kapal tersebut dan mengepung mereka supaya kapal itu gak bisa pergi kemana-mana. Ternyata ini adalah keputusan yang tepat. Daripada kita langsung ngajakin perang, daripada kita bertempur langsung, instead of engaging in a war, he actually surrounded the ship. Dia mengepung kapal itu, saudara. Nah, sambil dikepung, kedua pemimpin di pemerintah Amerika dan pemerintah Uni Soviet ini ternyata berdiskusi di belakang layar. Mereka mencoba cari jalan keluar yang diplomatis. Dan pada akhirnya kita bisa menghindari yang namanya perang, saudara. Karena kalau udah perang nuklir, selesai semua. Dan ternyata langkah tersebut, keputusan tersebut, itu mendapat pujian dari begitu banyak pemimpin dunia. Nah, ada cerita yang menarik di balik dari kedua kejadian ini. Jadi setiap kali mereka ingin membuat keputusan-keputusan seperti ini, yang terjadi adalah pihak militer Amerika dan pihak intelijen Amerika itu selalu berbeda pendapat. Mereka selalu menganggap bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar. Sehingga ketika mereka terus ngadu dan berbeda pendapat, akhirnya di kejadian yang pertama mereka membuat keputusan yang salah dengan menyerang Kuba. Nah, karena sudah pernah melakukan kesalahan itu, Presiden Kennedy ketika dihadapi dengan perahu-perahu Uni Soviet itu, dia berkata kepada pihak militer dan kepada pihak intelijen seperti ini, saudara. Saya mau kalian membayangkan bahwa kalian ada di posisi dari kelompok yang berseberangan. Artinya pihak militer, aku mau kamu membayangkan kamu ada di pihaknya intelijen. Pihak intelijen, aku mau kamu membayangkan kamu ada di posisinya pihak militer. Dan dengan langkah itu, akhirnya mereka bisa membuat keputusan yang benar. Pelajaran dari cerita ini, saudara, kita harus belajar memposisikan diri kita di pihak orang lain. Kita harus belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandangnya orang lain. Hari-hari ini, saudara, kebanyakan orang kita mau didengarkan, kita mau dimengerti, tapi kita nggak mau mendengarkan dan kita nggak mau belajar mengerti orang lain. Hari-hari ini, terutama dengan internet dan sosial media, dunia kita, saudara, kita sangat senang untuk menyampaikan poin kita. Semua orang rame-rame untuk mengutarakan pendapatnya. Semua orang rame-rame untuk mengutarakan point of view-nya, POV. Tapi nggak banyak orang yang ingin mendengarkan orang lain. Satu pertanyaan yang akan saya tinggalkan kepada kita semua. Dari mana orang-orang bisa tahu bahwa Anda adalah murid-murid Yesus? Yesus bilang dari cara kita memperlakukan satu dengan yang lain. Cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Saya ingin tinggalkan satu pertanyaan ini kepada Anda semua. What does love require of you? Kasih itu mengharuskan Anda dan saya, kita, untuk berbuat apa sih? What does love require of you? Mau gak sih Anda dan saya bertanya kepada diri kita semua? Karena kalau kita mau belajar mengasihi seperti cara Yesus mengasihi, saya tahu saudara, kita gak akan bisa sempurna seperti Yesus. Tapi di saat bersamaan kita juga gak bisa terus memakai alasan, gua kan bukan Yesus, gua kan bukan Yesus, gua kan bukan Yesus. Gak bisa saudara. Paling gak kalau we aim atau kita menargetkan diri kita, saya ingin menuju ke sana, saya ingin membuat progres, saya ingin mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kita tahu there is something that is required of us. Pasti ada sesuatu yang wajib yang kita harus lakukan.
Kita wajib untuk melangkah keluar dari kenyamanan kita karena kita nggak bisa. We cannot love people well from our comfort. Kita nggak bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi mereka dari kenyamanan kita. Kita wajib untuk menyampingkan ego kita, saudara. Ada orang-orang yang they have to have the last words. Ada orang-orang yang kalau ngomong mereka itu harus menjadi orang yang terakhir yang berbicara. Dia nggak puas, dia nggak terima kalau orang lain adalah orang yang terakhir yang berbicara. Kita wajib untuk mencoba mengerti bahwa orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang menurut Anda sangat sulit untuk dikasihi, kita harus diingatkan mereka pun diciptakan dengan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Anda dan saya serius dalam soal belajar mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi mereka, pasti akan ada harga yang harus dibayar. Loving people like Jesus loved others, there has to be a cost that we have to pay. Kalau selama ini tidak ada harga yang Anda bayar ketika Anda mengasihi orang lain, maybe, just maybe, Anda dan saya, kita belum mengasihi orang lain seperti yang Yesus mau kita lakukan. What does love require of you? Kasih itu mengharuskan Anda dan saya untuk berbuat apa sih? Beberapa dari kita, setiap ketemu orang, kita selalu melihat mereka dari afiliasi politik mereka. Seakan-akan kita nggak bisa melihat mereka itu lebih dari afiliasi politik mereka. Ada orang-orang yang kalau ketemu sama orang, itu yang diingat adalah kesalahan-kesalahan mereka. Seakan-akan kita nggak bisa melihat mereka melebihi dari kesalahan-kesalahan yang mereka pernah perbuat, saudara. Kita harus diingatkan bahwa setiap orang yang kita temui, setiap orang yang kita tatap wajah dengan wajah, muka dengan muka, mereka pun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa sih begitu penting, saudara, untuk kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi? Karena waktu Yesus datang ke dunia ini, Dia menunjukkan kepada kita semua that everybody matter to God, whether God matter to them or not. Semua orang penting dan berharga di mata Tuhan. Walaupun ada orang-orang yang gak mementingkan Tuhan, orang tersebut pun penting di mata Tuhan. We are called to treat those who are matter to God like they matter. Kita dipanggil untuk memperlakukan orang yang berharga di mata Tuhan seperti orang-orang yang berharga. Dan kasih yang seperti inilah di abad pertama mengguncangkan dunia, saudara, dan mengubah dunia. Kalau dulu bisa terjadi, maka hari ini pun saya percaya bisa terjadi lagi. Tapi bedanya, Anda mau tahu apa? Bedanya hari ini, Anda dan saya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengubah dunia. Dari cara kita mengasihi orang lain. Yang percaya sama-sama katakan. Boleh kita berdoa bersama.
hatiku seperti hatimu, setulus salib kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi kita katakan, ubah hatiku seperti kasih-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Beri kami hati seperti hati Engkau, Tuhan. Hati yang tulus, hati yang berani untuk mengasihi orang lain, hati yang mau untuk mengerti dan mendengarkan orang lain, Tuhan. Mengasihi orang lain sedemikian rupa. Kami tahu, Tuhan, kuasa Roh Kudus di dalam setiap diri kami yang memampukan kami untuk melakukan semua itu. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan melihat niat dan maksud kami, bahwa kami ingin berusaha, kami ingin sebaik mungkin untuk bisa mengerti, mendengarkan, dan mengasihi orang-orang yang sekalipun mereka mempunyai pandangan yang berbeda dari apa yang kami percaya itu. Berikan kami mata seperti mata Engkau, Tuhan, yang bisa melihat dari sisi yang terbaik dari seseorang. Kami tahu kami jauh dari sempurna. Kami masih sering melihat kejelekan orang lain. Kami masih sering, Tuhan, menghakimi orang lain dengan mata kami. Oleh sebab itu, berikanlah kami mata seperti mata Engkau, Tuhan. Berikan kami mata kasih seperti mata Engkau. Terima kasih, Tuhan. Materaikan firman yang kami dengar pada hari ini. Kami tahu firman Tuhan yang diberitakan sudah selesai. Tapi untuk kami semua, this is just the beginning. Ketika kami keluar dari gedung gereja, saatnya kami mempraktekkan apa yang kami pelajari hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali.